Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat dijadikan contoh pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Dalam konsideran itulah kita pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan Isra dan Mi'raj, satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ke-20 ini. Saudara-saudara, sebagai yang kita tahu, Al-Quran memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran di dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu berbeda satu dengan lainnya. Istimewa sekali bahwa dalam menceritakan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya dengan kalimat tasbih, seperti yang kita baca dalam surat Bani Israil ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi jarang yang menggunakan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya yang ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud dan lain sebagainya yang ditelan gempa bumi, ditiup angin topan, seluruhnya diceritakan dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang menggunakan kalimat tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya demi menjamin dari kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa, melainkan peristiwa yang amat sangat luar biasa, sehingga Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Apa hikmah yang dapat kita ambil dalam kalimat tasbih ini? Saudara, dalam agama kita ibadah macam-macam. Ada ibadah yang berat, modalnya juga berat. Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah haji berat dan perlu biaya yang sangat besar menurut umumnya ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat, modalnya juga berat. Ada ibadah yang berat tapi modalnya ringan, seperti puasa. Puasa itu kan berat, bukan menahan lapar dan hausnya, tetapi esensi puasa itu sendiri yaitu mengendalikan hawa nafsu. Katanya kalau sedang puasa kan lapar sih tahan, tapi kalau marah kadang-kadang nggak tahan. Haus tahan, tapi kalau soal ngomongin orang kadang-kadang nggak tahan. Jadi di situ esensi puasa, kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Ini jenis ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga ringan. Agama menyebutnya dengan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Seperti bertemu teman, assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Terkejut, astagfirullah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Terkena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jenis ibadah yang ringan, modalnya juga ringan. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya Allah yang menjalankan, nabi yang dijalankan. Maka tidak heran beliau berangkat dari Mekah, setelah itu ke Masjidil Aqsa di Palestina, setelah itu naik lagi ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, setelah itu naik lagi ke Rapratul Aqtar, setelah itu naik lagi ke Sidratil Muntaha, setelah itu naik lagi ke bawah aras, menerima perintah salat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, balik lagi ke Mekah tidak lebih dari
3 malam. Andai kata Nabi berjalan sendiri, tenang, beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang begitu jauh dalam waktu yang relatif singkat. Berarti Nabi ini dijalanin. Orang dijalanin tentu terima beres, namanya juga dijalanin. Satu contoh kecil. Satu hari saya berangkat ke pasar. Saya ambil jaket di lemari, saya berangkat ke pasar. Saya nggak tahu bahwa dalam kantong jaket saya ada semutnya. Berangkat saya ke pasar jam 7 saya berangkat, jam 8 sampai di pasar, jam 9 sudah kembali. Saya gantungkan lagi jaket ke lemari, setelah itu semutnya keluar. Semutnya cerita sama teman-temannya, "Wahai saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pulang dari pasar." Kata temannya, "Jam berapa kau berangkat?" "Tadi jam 7." "Jam 7 kau berangkat, jam 9 sudah kembali?" "Yap." Temannya yang kebingungan, menurut logika semut, mana mungkin percaya. Tentu akan berkata, "Bagaimana mungkin, Mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat. Masa ke pasar jam 7 berangkat, jam 9 sudah kembali?" Teman-temannya tidak tahu, semut bukan jalan sendiri, tapi nyempeng di kantong saya. Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya pikirnya itu pakai logika manusia. Ya jelas toh, peristiwa ini tidak dapat dicerna oleh logika kita. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini Isra Mi'raj hanya bisa diterima dengan iman. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Perjalanan sangat jauh, waktunya sangat singkat. 3 dimensi alam ditembus. Ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu namanya alam indrawi, alam fisika. Itu bisa kita jangkau. Tapi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, itu namanya alam malaikat. Manusia juga nggak nembus. Dari langit ke-7 sampai ke bawah aras, lewat Sidratil Muntaha, Mustawa, itu namanya alam ketuhanan. Malaikat juga nggak nembus. Makanya di riwayat Isra dan Mi'raj, pan malaikat Jibril cuma nemenin sampai batas langit ke-7. Habis itu malaikat Jibril berhenti. "Sampai sini aja lah Muhammad." Dan itu Jibril, pas kita bareng dari Mekahnya kalau cara kita. Dan itu Jibril bareng terus. Udah bukan alamnya Muhammad. Kalau aku terusin angus aku ini. Enggak sanggup sampai sini saja. 3 dimensi alam ditembus. Menurut otak enggak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa. Menurut iman, ini maunya Allah. Apa yang Allah mau, apa yang enggak mungkin. Ada anak kecil pasti ada bapak, pasti ada emaknya nih. Ini hukum otak. Mak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Kan gitu. Cuma akal, iman mah gak begitu. Itu Nabi Adam, emak kagak, bapak kagak. Allah mau lah jadi. Nabi Isa, emak ada, bapak kagak ada. Allah mau lah jadi. Itu Siti Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami. Itu mah Allah yang mau. Maryam mah perempuan suci. Sayang sekarang banyak perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa sih tujuan dari Isra dan Mi'raj itu? Hakikatnya cuma Allah yang tahu. Namun kalau kita lihat di penghujung ayatnya, kita akan menemukan kalimat linuriyahu min ayatina. Keseluruhan perjalanan yang dilihat oleh Nabi, keseluruhan pemandangan yang dilihat dalam perjalanan itu merupakan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu merupakan tamsil, contoh bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Misalnya dalam perjalanan Nabi melihat ada orang memikul kayu. Sudah cukup berat, dia merengket-rengket memikul beban yang sangat berat. Tapi anehnya malah beban yang sudah cukup berat itu bukannya dikurangi, malah ditambahi. Jadi makin berat makin ditambah, makin berat makin ditambah. Sampai Nabi heran dan bertanya, "Ya Jibril, itu tamsil apa?" "Ya Muhammad, itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi amanah yang satu ini belum disampaikan sudah menerima amanah yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang belum disampaikan. Orang yang terlalu banyak jabatan, tapi akhirnya dia tidak mampu menyelesaikan tugasnya, tetapi dikasih jabatan yang baru, mau lagi. Dikasih yang baru, mau lagi. Soal mampu atau tidak, soal nomor 2, yang penting punya jabatan." Setelah itu Nabi melihat ada sekumpulan orang. Hari itu dia menanam, hari itu tumbuh, hari itu keluar juga buah
memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Dia yang rajin sedekah, menyantuni yatim piatu, hakikatnya dia mengeluarkan uang, hakikatnya untuk kepentingan mereka sendiri. Dicontohkan laksana orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh, hari itu tumbuh juga buahnya, diketangnya lalu gak tumbuh lagi gantinya, begitu seterusnya, tidak pernah berhenti. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.